Salam saudara sekalian, bersyukur untuk kita boleh ketemu lagi. Dan hari ini kita akan kembali melanjutkan untuk musik gereja. Dan kita akan lihat terkait dengan sejarah musik. Ya, musik dan nanti kita akan masuk sejarah musik gereja. Saya akan share screen terlebih dahulu untuk materi kita untuk pertemuan kali ini. Ya, saudara sekalian, terkait dengan musik, memang musik itu merupakan, boleh saya bilang, tidak bisa dilepaskan dari kehidupan orang di dunia atau orang hidup ya. Karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang memang suka bermusik. Nah, mari kita akan lihat untuk pendahuluan pada bagian ini. Pada dasarnya manusia merupakan makhluk religius. Ya. Dalam kehidupan manusia terdapat satu kesadaran akan adanya suatu makhluk yang maha kuasa. Ya. Sekalipun suku bangsa yang paling primitif pun merupakan makhluk yang religius, ketika ia mencoba untuk menggenapi kewajibannya terhadap kuasa yang tak kelihatan itu. Jadi secara umum kita tahu bahwa manusia itu makhluk religius, menyadari bahwa ada suatu kuasa yang lebih besar dari dirinya yang ada di dalam alam ini. Oleh karena itu mereka biasanya menyembah kepada kuasa itu. Nah, dalam menjalankan kewajibannya terhadap yang kuasa tadi, ya, manusia mengadakan ibadah. Ibadah sebagai respon manusia terhadap kuasa yang besar. Ya. Nah, dalam ibadah inilah manusia sering memakai musik sebagai sarana dalam hal ibadah itu sendiri. Nah, mari kita akan lihat untuk bangsa-bangsa, khususnya di Timur Tengah yang nanti akan terkait dengan kehidupan bangsa Israel atau bangsa Ibrani. Nah, kita lihat yang pertama itu bangsa Mesir. Ada banyak bukti menunjukkan bahwa kebudayaan Mesir, selain satu kebudayaan yang paling awal, ya kebudayaan Mesir ini menggunakan musik secara intensif dalam upacara ritual religiusnya. Di mana orang Mesir ini memiliki banyak instrumen musik, ya, dari sistrum sampai harpa dengan 12 atau 13 senar. Ya, ini boleh dibilang alat musik ya, walaupun sebenarnya sistrum itu ya bukan sebuah alat musik, tetapi memang itu menjadi boleh dibilang awal muasal, sehingga akhirnya memang di dalam ibadah orang Mesir itu memakai alat musik, instrumen musik ya. Dan di sini ada harpa dengan 12 atau 13 senar ya. Tak diragukan lagi memang bangsa Yunani yang kebudayaannya tak kalah hebatnya dari Mesir pun memperoleh pengetahuan tentang musik dan praktek dari musik itu dari orang-orang Mesir. Kalau kita lihat di dalam bagian ini memang Mesir itu cukup boleh dibilang bangsa yang cukup awal begitu ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab itu Musa itu ya sebelum ada Yunani ya, itu sudah ada Mesir ya. Mesir itu merupakan bangsa yang memang cukup awal. Ya, 1500-an. Baru setelah itu ada Asyur, ada Babel, ada Yunani, dan ada Babel, lalu ada Media Persia, Yunani, dan Romawi ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ada indikasi bahwa orang-orang Yunani itu ya mendapat pengetahuan tentang musik dan penggunaannya, prakteknya itu dari orang-orang Mesir. Orang Yunani sangat banyak menggunakan musik dalam upacara keagamaan mereka dan menyatakan bahwa musik mempengaruhi moral dan emosi manusia dan menganggap musik berasal dari dewa-dewa mereka. Ya, seperti itu. Menurut orang Yunani, musik merupakan ciptaan dewa atau setengah dewa seperti Apollo,
ampion, dan orpheus. Musik memiliki kuasa ajaib yang dapat menyempurnakan tubuh dan jiwa manusia, serta membuat mukjizat dalam dunia alamiah. Ini masih menurut orang Yunani, musik tidak dapat dipisahkan dari upacara-upacara keagamaan. Misalnya di sini ada lira, sejenis harpa kecil yang memiliki senar 5 sampai 7 untuk menyembah Apolos. Lalu ada aulos, alat musik tiup yang terbuat dari kayu dan terdiri dari 2 pipa. Lalu yang selanjutnya di sini 2 pipa dengan lubang jari untuk menyembah ya Dionysus, ya seperti itu. Lalu yang keempat, kalau kita lihat di dalam bagian ini, musik menirukan dan menggambarkan emosi serta keadaan jiwa manusia. Ini menurut Aristoteles ya. Jadi salah satu filsuf yang berasal dari Yunani ya. Jadi musik itu menirukan dan menggambarkan emosi serta keadaan jiwa manusia. Nah, mari kita akan lihat selanjutnya yaitu bangsa Romawi. Musik di Romawi kuno, ya, di sini dijelaskan bahwa yang pertama tradisi penyajian musik ini berdasarkan improvisasi. Ya, improvisasi. Lalu yang kedua, musik sebagai sistem yang teratur dan yang berhubungan dengan hukum alam. Nah, ini menurut konteks di Romawi kuno ya. Musik merupakan suatu kekuatan yang sanggup untuk mempengaruhi pikiran dan kelakuan manusia. Yang keempat, musik dipakai untuk mengiringi teater-teater dan pertempuran gladiator. Ini dalam konteks Romawi. Bagaimana dengan orang Israel? Seperti bangsa-bangsa lain di Timur Tengah, bangsa Ibrani, Israel ya, juga menggunakan musik dalam ibadah mereka kepada Yahwa atau Elohim atau Tuhan. Orang Ibrani tidak seperti orang Yunani yang menghubungkan musik dengan moralitas, lebih kepada ya kehidupan, tetapi orang Ibrani ya menganggap ya musik ini sebagai sesuatu yang penting dalam hubungannya dengan memuja dan memuji Allah itu sendiri. Jadi di dalam konteks ini orang-orang Israel, orang Ibrani itu memang lebih memakai musik ini dalam hal ibadah untuk memuji dan memuja Allah itu sendiri. Orang Ibrani ada dalam ibadah orang Ibrani, ibadah orang Israel yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama yang dijelaskan di dalam kitab Perjanjian Lama. Di dalamnya kita mendapati sejumlah besar acuan yang membuktikan bahwa pentingnya musik vokal dan instrumen dalam ibadah orang Israel. Jadi nanti kita akan bahas lebih jauh sih, ada bahwa di dalam kitab Perjanjian Lama di sana dijelaskan mengenai ya, penggunaan musik vokal, ya, kor dan semuanya dan instrumental dalam ibadah orang Israel, orang Ibrani. Kata musik pertama-tama tertulis dalam Kejadian pasal 4 ayat 21, di mana Yubal disebutkan sebagai bapa semua orang yang memainkan kecapi dan seruling. Ini kalau masih pasal 4 ini masih awal ya. Ya, sebelum Nuh dan seperti itu, begitu awal sekali bahwa dikatakan Yubal itu sebagai bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling kan begitu. Dalam Alkitab ada kira-kira 13 instrumen yang berbeda yang disebutkan yang dapat diklasifikasi sebagai instrumen dengan senar, instrumen tiup dan atau perkusi. Ada sejumlah nyanyian atau penyanyi dan lagu yang disebutkan dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu lagu Miriam, Keluaran, lagu Musa, Keluaran juga lagu Deborah dan Barak, Hakim-Hakim, lagu ucapan syukur Hana, Samuel ya, lagu ucapan syukur lepas dari kejaran Saul, ini adalah Daud. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini jelas bahwa di dalam kitab Perjanjian Lama itu dijelaskan penggunaan alat-alat musik dalam ibadah orang Israel. Ya, dalam ibadah orang Israel. Dan di sana juga dijelaskan tentang ya adanya nyanyian dan lagu ya, yang tertulis di dalam kitab Perjanjian
Lama. Semua kata yang berkenaan dengan musik, pemusik, instrumen musik, lagu, penyanyi, nyanyian, ya di sini disebutkan 575 kali dalam seluruh isi Alkitab. Acuan yang berkaitan dengan musik didapati ada 44 dari 66 kitab dalam Alkitab. Kitab Mazmur yang terdiri dari 150 pasal dianggap sebagai kitab yang berisi nyanyian. Ya. Lalu selanjutnya kalau kita lihat di dalam perkembangannya pada zaman Daud menjadi raja di Yerusalem, ya, maka ditempatkanlah di situ kemah suci di kota Daud, ya. Ibadah yang dilakukan menjadi begitu semarak dengan dilengkapi dengan pagelaran musik. Ya, suku Lewi ditugaskan memberikan pelayanan musik dalam dan memimpin ibadah. Di bawah kepemimpinan Daud, paduan suara orkestra besar pertama dikelola sebagai bagian dari ibadah di kemah suci. Jadi kalau kita lihat ini bait suci belum ada yang dibuat pada zaman Salomo, ya. Tapi ini masih kemah suci, tradisi warisan dari Musa. Di mana kalau kita lihat di bawah ya pada zaman Daud itu sudah ada suku Lewi, ya, yang memang ditugaskan khusus untuk pelayanan di kemah suci dan nanti akan di bait suci. Dan di sini memang ya dikelola begitu luar biasa. Bahkan di sini katakan paduan suara. Memang kalau kita lihat nanti di kitab Mazmur misalnya, di sana ada nyanyian-nyanyian, ya. Ya, di mana Mazmur itu ditulis bukan hanya oleh Daud tetapi oleh beberapa orang lagi yang lain, Korah dan semuanya. Ini orang-orang yang memang memiliki kemampuan untuk memuji. Ya, seperti itu. Ketika Salomo anak Daud menjadi raja dan membangun bait suci Allah yang pertama, semarak pagelaran musik. Ini bahasa-bahasa sekarang yang dipakai, menjadi semakin agung. Salah seorang sejarawan Yahudi yang terkenal, Yosefus, ya. Yosefus, sejarawan Yahudi yang terkenal, menulis bahwa dalam bait Allah yang pertama ada 2000 peniup trompet. Wah, besar nih, ya. 2000 penyanyi berjubah yang dilatih untuk ikut serta dalam ibadah ini. 2 Tawarik pasal 5 memberikan laporan tentang hadirnya sejumlah besar penyanyi dan instrumen musik dalam ibadah tersebut. Ya, sampai bagian ini kita melihat suatu perkembangan yang luar biasa. Bahwa memang musik sangat terkait dengan ibadah. Di dalam ibadah sering dipakai musik. Baik itu dilakukan oleh orang-orang Mesir, lalu ya orang-orang, ya pastilah bangsa-bangsa Timur Tengah. Salah satunya mengembangkannya adalah bangsa Yunani yang begitu luar biasa, lalu diwariskan ke Romawi, di mana mereka memakai alat musik di dalam ibadah-ibadah mereka. Nah, demikian juga sebenarnya orang Israel itu ya boleh dibilang kalau kita berpijak dari Alkitab itu memang mendahului sebelum Yunani ada, Israel sudah ada, kan begitu. Ya. Memang kalau kita lihat zaman Abraham, Ishak, Yakub, ya, di situ mereka ke Mesir, kan begitu. Sedangkan kalau kita lihat Jubal itu sebelum Nuh, itu berarti memang ya boleh dibilang sejak dulu ya bukan hanya orang Mesir tapi orang Israel sendiri itu memakai musik sebagai alat yang dipakai dalam ibadah. Itu semakin nyata setelah ya mereka orang Israel itu tinggal di Kanaan, ya, mereka memakai alat musik. Pada saat Daud, di situ ada kemah suci, dan pada saat Salomo. Ya, di sini kita lihat ada alat musik yang dipakai dan juga ada orang-orang yang bertugas, orang suku Lewi, ya, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Setelah kembali dari pembuangan, ya kita tahu bahwa setelah Salomo, ya, mereka akhirnya dibuang ke Asyur, ke Babel, lalu pada Media Persia mereka kembali. Ya, ya di sini ibadah di Bait Allah kembali dilaksanakan. Ya, waktu itu memang Bait Allah dihancurkan oleh Babel,
tetapi dibangun kembali oleh Zerubabel, Ezra, dan Nehemia. Nah, di sana ya. Memang bait suci yang kedua ini tidak semegah bait suci Salomo ya, tetapi secara prinsip ya tata cara ibadah tetap dilakukan. Ezra sebagai seorang ahli Alkitab. Nah, di sini kalau kita lihat pastilah orang Lewi bekerja dalam ibadah orang Ibrani. Nah, di dalam Talmud Yahudi dijelaskan tradisi menyanyi mazmur dalam bait Allah. Ya, ada tradisi menyanyikan mazmur dalam bait Allah yang kedua. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi ini. Nanti kita akan lanjutkan untuk sesi berikutnya. Kita akan bahas untuk ya penggunaan musik dalam ibadah pada zaman Perjanjian Baru. Pada zaman Perjanjian Baru, nah nanti kita lanjutkan pada zaman bapak-bapak gereja sampai abad pertengahan dan sampai abad yang sekarang. Jadi sesi pertama ini kita sampai pada bagian ini, yaitu pada bait Allah yang kedua, zaman Ezra Nehemia, di mana penggunaan alat musik tetap dilaksanakan di ibadah orang Israel. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.